Assalamualaikum, kembali lagi dengan Bucai, Bunda Sucai. Oke teman-teman, saya mau ngelanjutin nih masalah kemarin ya, karena kita punya waktu hanya 5 menit nih di YouTube kita. Jadi gini teman, eh, waktu besoknya itu saya ternyata masih kena GERD ya teman-teman. Rasa reaksinya yang masih tersisa yaitu sesak nafas sama ini diare. Nah itu terus saya juga sering susah tidur, eh, dan ketakutan saya tuh sangat berlebihan waktu itu ya. Ketakutan saya adalah eh, reaksi bapak saya almarhum dulu meninggal seperti itu, sesak nafas, dada rasa nusuk, ulu hati sakit, dan bapak juga ngerasa kaki dingin waktu itu. Nah saya itu kepikiran tuh, ini jangan-jangan mau pulang gitu ya, mau kembali ke sana gitu ya, dijemput sama Allah gitu ya. Ternyata saya ngelanjutin aja hidup saya bawa jikir, bawa bawa sholat juga. Ternyata itu saya ya beluman gitu lah ya. Nah hari keduanya itu teman-temannya saya masih ngalamin diare sama sesak nafas. Itu kakak udah pulang, jadi tinggal mama yang ada di rumah yang nemenin saya waktu itu. Nah waktu mama nemenin saya di rumah itu enak banget sih ya, ditemenin, ada yang ibaratnya ada yang nemenin masak, cerita kayak gitu ya. Dan hari ketiganya nih lanjut nih ya, hari ketiganya mama pulang tuh, mama pulang, dan aku minta sama mama bisa nggak gantiin adek gitu ya, nemenin saya gitu di rumah, karena saya takut nih kalau ada apa-apa lagi nih, kan suami belum pulang kan, saya juga belum ada ke dokter. Oke, hari ketiganya itu adek datang itu tuh agak rasa plong ya, kenapa? Jadi waktu saya selama 3 hari itu 2 hari itu nggak ada cerita sama siapapun masalah saya gitu ya, yang menurut saya yang jadi saya depresi sama kesepian gitu ya. Terus saya karena adek nih ya teman curhat juga, jadi saya curhat sama adek, dan alhamdulillahnya adek selalu ngasih masukan yang sangat positif, ngasih masukan yang membuat saya itu agak tenang gitu ya. Jadi saya agak plong sih ngejalaninnya, karena kan memang otak saya ini gara-gara bermasalah itu sepertinya ya. Jadi kok rasanya kok agak enak ya hari ini gitu ya, cerita sama ade udah ngeplong juga. Oke, akhirnya minta pesan makanan sama ade, kan dek pesan deh makanan yang enak-enak, menurut kamu di mana nih deket sini gitu kan. Oke, dipesan sama ade, habis dipesan baru kita makanan tuh itu kami masih makan ayam lalapan tuh, dan masih makan pedes-pedes. Nggak sadar sih ya kalau itu kena GERD ya, karena kan saya nggak ada periksa ya, jadi saya tetap makan pedas. Tapi alhamdulillah saya nggak kenapa-napa ya, cuman yang masih bersisa juga ya tetap sesak nafas kayak terengah-engah sama susah tidur dan diare. Tapi hari ketiga itu masih agak agak sudah agak lumayan lah intinya ya. Mungkin kalau dibilang 100% tuh sudah 40%-nya udah sembuh alhamdulillah. Nah itu hari keempatnya lagi suami pulang. Nah ada yang balik ke tempat mama, suami yang pulang. Disitulah saya cerita sama suami semuanya. Oke, kata suami besok deh ya kita ke dokter gitu. Tapi nggak ke dokter dokter juga tuh kayaknya tuh, saya lupa juga sih ya. Akhirnya saya tetap ngejalanin kayak gitu. Makanannya saya tak, karena saya browsing ya, hati-hati makan ini, jadi saya tuh masak sendiri waktu itu. Saya ke pasar masak sayur sop waktu itu, nggak pakai vaksin lagi. Jadi saya nggak pakai vaksin, micin, penyedap gitu saya udah nggak pakai, karena saya ngejaga banget ya, gara-gara masalah itu kemarin saya takut gitu ya. Nah saya waktu jantung sini kayak nyempit kayak gitu, saya kira ini kena jantung ya, jadi saya nggak ada pikiran itu kena GERD. Jadi saya nggak ada ke rumah sakit untuk ini, tapi malah saya check up darah. Saya eh, cek darah dan nggak kenapa-kenapa di situ. Cuma saya dapat ini sih ya, pemberitahuan dari situ saya baca, saya cuma mengalami darah ini, apa ya, darah merah saya kurang, sel darah merah saya kurang. Kalau sel darah putih saya masih ada tapi normal, tapi yang sel darah merah saya kurang. Nah gitu, saya juga nggak, tetap belum berani ke dokter ya. Abis itu tuh masih nesek nusuk nih, saya belum tahu kan, jadi saya masih makan sambel gitu ya. Akhirnya saya masih nusuk ini, duh gimana nih mas gitu, kata suami udah bawa aja deh ke cek jantung gitu.
Oke, akhirnya cek jantung, hasilnya besok. Ternyata tuh lucunya waktu suami ngambil, harinya hujan ya, saya nggak dimarahi suami. Udah, aku aja ngambil hasilnya. Ternyata hasilnya cuma kodenya gini, ini detak jantung N, ini N. N sih menurut saya itu normal ya, N tuh normal. Karena saya lihat gini-gini, saya baca di internet tuh katanya itu normal kalau kodenya N itu. Jadi saya nggak ada ketemu dokter lagi nih. Seharusnya tuh harus ketemu dokter ya, konsul tuh kenapa tuh kan ya. Nah ternyata akhirnya saya itu udah kedua kali ya, akhirnya saya ke dokter rumah sakit, baru saya ngecek dan saya dikasih obat dan saya dinyatakan sakit GERD. Dan itu saya baru tahu kalau GERD itu ada ya, mah kronis. Oke teman-teman, buat kalian yang sekarang punya GERD, silahkan nonton video saya, semoga ini bisa membantu dan kita share di bawah situ, kita share masalah kita. Oke, insya Allah